Norges Bank tampaknya punya strategi yang agak berbeda dibanding investor institusi asing lainnya. Meski pasar saham Indonesia tertekan, terutama di kuartal pertama 2025, Bank Sentral Norwegia itu tampaknya lebih memilih bersikap pasif. Ini terlihat dari data Bloomberg perihal kepemilikan investor asing di saham-saham konstituen IDX 30. Data kepemilikan Norges Bank terakhir kali tercatat pada 31 Desember 2024. Ini artinya, hingga 12 Maret 2025 Norges Bank sama sekali tidak menambah atau mengurangi kepemilikannya. Padahal, di kuartal pertama 2025 mayoritas saham di Bursa Efek Indonesia mengalami koreksi harga. Dus, rata-rata biaya perolehan sebagian saham sudah di atas harga pasar. Ambil contoh kos basis Norges Bank atas saham BBCA ada di Rp9.241 per saham. Sementara harga pasar terkini sudah di Rp8.500. Terlepas dari pilihan strategi investasi tersebut, Norges Bank menempatkan dananya di saham dari berbagai sektor. Termasuk saham 4 bank terbesar di Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. Saham bank digital seperti PT Bank Jago Tbk tak luput dari dekapan Norges Bank. Sektor lain yang juga menjadi sasaran investasi Norges Bank yakni consumer goods, telekomunikasi hingga energi. Total kepemilikan saham Norges Bank di sektor consumer goods antara lain PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 116,42 juta dan PT Unilever Indonesia Tbk sebesar 70,18 juta saham. Merujuk Bloomberg, jumlah saham yang paling banyak dikoleksi Norges Bank antara lain tersebar di PT Gojek Tokopedia Tbk dengan kepemilikan 9,96 miliar saham, BBRI sebanyak 1,18 miliar, BBCA sebesar 1,16 miliar, PT Telkom Indonesia Tbk sebanyak 639,85 juta saham dan BMRI sebanyak 590,14 juta saham. Khusus, di Gotoh, akumulasi terbesar yang dilakukan Norges Bank tercatat di tanggal data 31 Desember 2024, yaitu sebanyak 9,90 miliar saham, dengan kos basis Rp69,96 per saham. Mengutip laman resmi Norges Bank, pada tahun 2024 lalu perusahaan membukukan laba sebesar 95,1 miliar Norwegian Kron, dibandingkan dengan laba sebesar 70,0 miliar Norwegian Kron pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30,1 miliar Norwegian Kron akan ditransfer ke pemerintah sebagai dividen. Manajemen Norges Bank dalam keterangan resminya menyebutkan, baik investasi ekuitas maupun pendapatan tetap menunjukkan laba positif pada tahun 2024 dan berkontribusi terhadap laba masing-masing sebesar 39,7 miliar Norwegian Kron dan 9,1 miliar Norwegian Kron.